Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, khususnya generasi Z yang Allah siapkan menjadi pimpinan masa depan. Bayangkan, dunia kerja 10 tahun dari sekarang bukan lagi tentang kantor ataupun jam kerja yang 9 jam atau 5 jam. Kita memasuki era ekonomi digital, kecerdasan AI, mata uang kripto, dan investasi digital yang bergerak dalam hitungan detik. Pertanyaannya, siapkah kita secara mental, profesional, dan juga yang paling penting secara spiritual? Mari berdialog tentang fikih ekonomi digital dan masa depan. Pekerjaan, bagaimana menjadi muslim yang tidak hanya melek teknologi tetapi juga melek hukum Allah. Di tengah perubahan yang begitu cepat, pembahasan pertama yang memahami fikih muamalah kontemporer saat melihat grafik kripto yang naik turun dan ditawari investasi dengan iming-iming untuk besar. Mari kita berpikir, Muslim sejati adalah halal atau tidak, namun tetapi muamalah tidak sederhana membaca tabel hukum di Google. Jika hanya menghafal kripto adalah haram tanpa memahami ilat alasan dibalik hukum tersebut, akan tersesat ketika muncul instrumen baru. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era digital, perkara syubhat bermunculan setiap hari. Kita perlu memahami prinsip dasar gharar, ketidakjelasan masyir, perjudian, dan riba. Dengan pemahaman ini, kita bisa menganalisis transaksi kita mengandung unsur-unsur tersebut. Bekal pertama adalah Muslim yang mutafaqih, memahami ilmu secara mendalam. Yang kedua, etika profesi dalam Islam. Di era ekonomi digital, kita akan menjadi brand sendiri, content creator, freelancer, doxer. Ujiannya ada pada integrasi, mudah menerima endorse produk asal, tetapi ingat firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kata-kata kita di media sosial akan diminta pertanggungjawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika seorang pekerja mengerjakannya dengan itqan, profesional dan sempurna. Hadis riwayat Tabarani. Kejujuran dan transparansi adalah modal utama keberkahan, lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Yang ketiga, kemandirian ekonomi. Kita generasi yang harus mandiri, tidak bisa lagi mengandalkan menjadi pegawai sampai pensiun. Semangat kewirausahaan dalam Islam sangat relevan. Nabi Muhammad SAW adalah pengusaha sukses bergelar Al-Amin, dan Siti Khadijah juga pengusaha besar. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, terbaralah di bumi, carilah karunia Allah. Perintah ini adalah panggilan untuk produktif, kreatif, dan inovatif dalam usaha sendiri. Sekecil apapun itu, kita ciptakan ekosistem yang lebih islami, menerapkan hasil, memastikan rantai pasok halal, dan membayar karyawan dengan adil sebelum keringat mereka kering. Penutup untuk saya, sahabat, kita akan memasuki dunia yang belum pernah dimasuki generasi sebelumnya. Membebani seseorang melampaui kesanggupannya, maka jadilah muslim yang paham fikih agar kita tidak riba di transaksi digital. Jadilah profesional berintegritas agar karya jadi amal jariah. Jadi pribadi mandiri agar bisa memberi, bukan hanya menerima. Mari kita berdoa, ya Allah, berkahi usaha kami, mudahkanlah jalan menjadi rezeki yang halal, dan jadikan generasi yang kaya
Kenapa? Karena setiap kesuksesan bukan dari saldo rekening, melainkan beberapa besar manfaat bagi kita umat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.